Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah, ya. Semoga sehat, baik, dan tentu saja sudah siap untuk mengikuti webinar di pagi yang luar biasa ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas diluangkan waktunya untuk mengikuti webinar yang kami selenggarakan ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti webinar di masa pandemi ini. Tetap semangat nggih Bapak Ibu, walau kita hanya berjumpa secara virtual. Salawat berbingkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya bersolawat kita diberikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Baiklah Bapak Ibu, perkenankanlah nama saya Ibu Nurwandani atau sering dipanggil dengan Ibu Wanda. Di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya webinar yang pada kesempatan pagi hari ini mengambil tema melatih bantu diri anak autis dengan mudah. Ada dua materi yang akan disampaikan oleh dua pemateri pada hari ini. Materi yang pertama akan mengupas mengenai tips dan trik mengajarkan toilet training anak autis yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rizkullah SPD. Kemudian materi yang kedua akan mengupas mengenai strategi mengajarkan makan dan minum anak autis yang akan disampaikan oleh Bapak Supardi SPD. Bapak Ibu, sebelum beliau pemateri berdua melaksanakan presentasinya, izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum kita, pemateri berdua. Yang pertama, Bapak Muhammad Rizkullah SPD. Beliau adalah kepala sekolah di sekolah kami, Sekolah Khusus Autistik Fajar Nugraha. Beliau juga mengajar dan tentu saja sudah mempunyai banyak pengalaman di bidang pendidikan khusus untuk anak-anak autis. Beliau lahir di Jakarta, menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan pendidikan luar biasa. Kemudian pemateri yang kedua, beliau adalah Bapak Supardi SPD. Beliau guru senior di sekolah kami. Beliau sudah kurang lebih 15 tahun mengajar di sekolah kami. Beliau lahir di Yogyakarta, menyelesaikan S1-nya di IKIP Yogyakarta, jurusan PLB. Demikian Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, perkenalan dari kedua narasumber kami pada pagi hari ini. Terkait webinar pada hari ini, perkenankanlah saya menyampaikan rangkaian acaranya. Yang pertama, sesi pembukaan. Yang kedua, presentasi oleh pemateri. Yang ketiga, tanya jawab. Dan yang keempat, penutup. Bapak, Ibu, supaya kegiatan kita hari ini mendapat berkah dan diberikan kelancaran, marilah kegiatan webinar pada hari ini kita buka dengan berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Bapak Ibu, berdoa kami persilahkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum presentasi kita mulai, yang pertama perlu kami sampaikan, Bapak Ibu nanti dimohon untuk mengisi daftar hadir yang akan kami sajikan melalui Google Form 30 menit sebelum acara berakhir.
Jadi ada 2 link yang harus diisi. Yang pertama adalah Google Form presensi, yang kedua adalah kuesioner. Kemudian untuk sertifikat nanti akan kami kirim via email ke email Bapak Ibu kurang lebih 3 sampai 7 hari setelah pelaksanaan webinar ini. Sebelum presentasi, izinkan saya akan memberikan sedikit prolog. Autisme merupakan satu gangguan atau disorder yang serius karena mengenai seluruh ranah perkembangan seorang anak dari kognitif, emosional, motorik. Ciri utama dari gangguan ini, anak menjadi kurang bicara atau bahkan tidak muncul bicaranya. Kurang kontak mata, kemudian pasif dalam berinteraksi dengan dunia luar atau lingkungan sekitarnya. Sehingga anak-anak ini sangat tergantung dan membutuhkan bantuan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal ini dapat orang tua, guru, dan terapis misalnya. Belajar toilet training, makan dan minum merupakan hal yang biasa dan mudah dikuasai oleh anak-anak pada umumnya. Tetapi tidak demikian pada anak-anak autis ini, karena gangguan yang sudah saya sebutkan tadi. Mereka membutuhkan program khusus yang memang untuk diajarkan kepada mereka agar dapat menjadi bagian dari mereka sehingga mereka dapat hidup mandiri dalam melakukan tugas sehari-hari. Baik Bapak Ibu, bagaimana dan mengapa? Marilah kita bersama-sama untuk menyimak presentasi pemaparan materi dari kedua pemateri kita pada pagi hari ini. Yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Rizkullah SPD. Beliau akan menyampaikan mengenai tips dan trik mengajarkan toilet training anak autis. Kepada Bapak Muhammad Rizkullah, kami persilahkan. Mohon untuk peserta unmute mikrofonnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurwandani atas waktu yang diberikan pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas nih suaranya? Syukur kita ucapkan kehadirat Allah atas nikmat sehat dan kesempatan yang telah diberikan sehingga kita bisa dapat berkumpul dalam acara webinar pada pagi yang cerah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana tips dan trik mengajarkan toilet training pada anak autisme. Baiklah, kita mulai dari latar belakang atau tema webinar kita pada pagi hari ini, yaitu memandirikan anak autis dengan mudah. Sebelumnya saya ingin bertanya dengan Bapak Ibu sekalian, di sini ada orang tua, ada guru maupun terapis dan juga dosen mungkin ya. Kemarin ada yang mendaftar dosen. Mungkin saya ingin bertanya dulu untuk Bapak ataupun Ibu yang memiliki anak autis atau yang sedang menangani anak autis, memandirikan anak autis itu mudah atau gampang? Maaf, mudah atau sulit? Coba mic-nya dinyalakan, boleh dinyalakan. Mudah atau susah sih mengajarkan toilet training anak autis? Memandirikan anak autis itu susah apa? Susah. Gimana? Susah ya? Susah. Lama-lama terbiasa. Harus belajar. Susah Pak, susah. Harus belajar pelan-pelan, memang tidak bisa langsung bisa. Terkadang udah lepas celana langsung lari ke toilet. Mau bilang
mau ngapain gitu, tapi Iya. langsung ke sana. Yes. Oke. Ngompol Pak, ngompol. Oke, boleh dimatikan lagi mic-nya. Terima kasih atas atensinya atau jawabannya. Oke, jadi kebanyakan bilang susah ya. Nah, sekarang kita ingin berbagai tips dan trik bagaimana sih ngajarin anak autis itu dengan mudah. Nah, pada materi saya kali ini yaitu tentang toilet training ya. Langsung saja. Sebentar. Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah tahu nggih apa itu toilet training? Sebentar kok nggak mau ngeklik ya. Oke, mohon maaf gangguan teknis. Mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah mengetahui apa itu toilet training. Jadi saya jelaskan sedikit aja nggih terkait toilet training. Jadi toilet training merupakan suatu upaya yang kita ajarkan kepada anak secara umum dan anak autis pada khususnya untuk mampu mengontrol kemampuan ataupun keinginannya ingin buang air kecil, mengenalkan tempatnya yaitu di toilet. Ingat, tempatnya di toilet, bukan di pampers ataupun di tempat lain yang bukan toilet, tempatnya toilet. Nah, dan juga membersihkannya. Nah, bukan hanya membuangnya saja tetapi juga sampai membersihkannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk toilet training anak autis sendiri harus dirancang ataupun didesain secara khusus dan diterapkan secara konsisten, baik di rumah dengan orang tua, di sekolah dengan guru, ataupun di tempat terapi dengan terapisnya. Jadi harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, untuk toilet training sendiri tentunya tidak mudah seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, dan juga membutuhkan waktu yang relatif lama tergantung dengan kondisi anaknya. Jadi jangan pernah menyamakan kondisi anak A dengan anak B dan anak C, tentu berbeda tergantung kondisinya. Berat ringan anak autis ini pun berbeda. Jadi percepatan belajarnya, penyerapan informasinya, banyaknya latihan yang diberikan itu juga sangat berpengaruh dalam pengoptimalan pembelajaran toilet training itu sendiri. Nah, dan juga Bapak dan Ibu yang harus diketahui, penerimaan sosial di masyarakat untuk anak yang sudah bisa toilet training dan anak yang belum bisa toilet training itu pun berbeda. Anak yang usianya misalnya 2-4 tahun masih ngompol, masih pakai pampers, itu masih diterima di masyarakat, masih ada pewajaran. Tetapi tidak untuk anak yang masuk usia sekolah, di usia 7 tahun, 8 dan seterusnya belum bisa toilet training, tentunya akan mendapatkan penerimaan yang kurang bagus dari masyarakat. Kok anaknya usia sekian belum bisa ya toilet training? Apa orang tuanya nggak ngajarin ya? Seperti itu. Jadi tentunya pembelajaran toilet training ini bukan di sekolah Bapak Ibu. Pendidikan pertama khususnya toilet training dilakukan di rumah, di lingkungan rumah. Kemudian ketika orang tua mungkin anaknya sudah memasuki usia sekolah, mungkin bisa dilanjutkan di sekolah. Tapi pertama kali harus dilakukan di rumah. Oke, kita lanjut nih. Dan ini ada beberapa masalah yang dihadapi oleh anak yang belum bisa toilet training maupun orang tua yang mempunyai anak yang belum bisa toilet training. Yang pertama, anak masih menggunakan diapers ataupun popok ataupun pampers. Pengistilahannya macam-macam. Monggo Bapak Ibu bisa terjemahkan sendiri. Yang saya jelaskan ini diapers. Anak masih menggunakan diapers tentunya. Dan juga anak masih mengompol di sembarang tempat. Nah, karena anak masih menggunakan diapers, kan mereka ketika menggunakan diapers ataupun pampers, ini mau pipis sambil main, mau pipis sambil tidur itu bisa dilakukan di mana saja. Tetapi ketika sudah mulai pembelajaran toilet training, yang harus dilatihkan apa? Mereka harus bisa menahan, mengontrol keinginan buang air kecilnya sampai pada tempatnya.
Walaupun anak itu verbal, misalkan bisa mengatakan mau pipis, tapi anak tersebut malah sudah pipis. Mungkin maksudnya dia betul mau pipis, tapi secara mereka belum bisa mengkondisikan, oh saya harus bilang dulu nih baru pipis. Nah itu dia malah ngomong sambil pipis seperti itu. Jadi harus bisa tepat waktunya ketika bilang pipis. Nah kita antarkan ke kamar mandi dan membuangnya di situ, bukan setelah itu juga dia pipis. Selanjutnya masalah yang dihadapi yang ketiga yaitu anak masih belum bisa memakai maupun melepas celananya. Nah untuk itu Bapak dan Ibu di rumah untuk pembelajaran toilet training yang terpenting juga anak harus difasilitasi atau diberikan kesempatan untuk bisa melepas dan memakai celana secara mandiri. Walaupun itu susah, diberikanlah anak kesempatan. Jadi jangan dimanjakan, jangan menganggap wah ini anak saya anak autis sehingga orang tua tidak tega. Anak selalu dilayani, anak tidak diberikan kesempatan. Dan selalu dimanjakan sebagai raja kecil misalnya seperti itu. Jadi harus diberikan kesempatan anak untuk bisa melepas ataupun memakai celana secara mandiri. Nah poin nomor 3 ini akan saya bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Selanjutnya anak belum mampu menahan keinginan untuk buang air kecil tentunya ya. Tadi yang saya sudah sampaikan itu mereka bilang pipis tapi malah sudah pipis. Nah kita bisa mengeset supaya anak bisa pipis di toilet tersebut. Selanjutnya anak memiliki masalah sensoris tentunya. Misalnya untuk anak-anak autis sendiri kan beberapa dan sebagian banyak memiliki masalah sensoris. Misalnya ketika pembelajaran toilet training atau ketika masuk ke dalam toilet, mereka tidak nyaman dengan ubin yang basah. Sehingga mereka berjalannya jinjit misalnya. Atau dengan posisi kamar mandi atau ukuran kamar mandi yang berbeda dari yang pernah ia temui sebelumnya. Nah mungkin anak akan mengalami tantrum atau mengamuk ketika pembelajaran toilet training sehingga tidak mau masuk ke kamar mandi itu salah satunya. Selanjutnya anak memiliki masalah sensoris di pendengarannya ketika air keran dinyalakan, gemercik air. Mereka merasa sakit dan tidak nyaman sehingga menutup telinganya. Selanjutnya juga anak-anak ini yaitu ketidaknyamanan, gangguan sensoris ini yang menyebabkan anak tidak mau masuk ke kamar mandi atau misalnya kalau misalkan ada masalah kesehatan ya pipisnya sakit atau buang air besarnya sakit dan sebagainya karena tidak pernah makan sayur. Nah itu yang harus kita observasi terlebih dahulu. Dan selanjutnya anak belum fleksibel. Nah itu tadi karena di rumahnya kondisi ruang kamar mandinya kecil, ketika di sekolah kami cerita di sekolah kami ukuran kamar mandinya besar sehingga anak menolak. Selanjutnya tipe ataupun model kloset yang berbeda dari jongkok ke duduk. Nah itu ketika mereka menemukan sesuatu yang berbeda mungkin mereka menolak karena anak autis di sini mereka merupakan anak yang rigid, yang kaku, sehingga ketika ada sesuatu hal baru, ketika ada rutinitas baru mereka akan menolak. Itu wajar. Yang utama yaitu konsisten dan pembiasaan secara terus-menerus sehingga mereka harus bisa fleksibel, karena kalau tidak fleksibel nanti akan sulit ketika ingin keluar rumah harus mendapatkan toilet yang mengantri, mereka tidak nyaman, tidak pernah bertemu seperti itu, jadi mereka akan mengamuk seperti itu. Jadi ketika kita sudah melakukan sesuatu yang rigid, terbentuk polanya sehingga nanti anak bisa kita ajarkan untuk fleksibel, untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan alaminya ketika dewasa nanti. Lanjut nggih. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa aspek pembelajaran dari toilet training. Yang pertama, kita bisa melatihkan BAK dan BAB di tempat yang telah ditentukan tadi sudah saya jelaskan, yaitu di toilet nggih. Ini saya percepat saja karena tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, melatih menahan BAK maupun BAB. Nah, kita berikan jadwal. Itu akan saya bahas di slide berikutnya. Yang poin nomor 3, yaitu meningkatkan kemampuan koordinasi sensomotorik pada anak. Nah, tadi sebelumnya kita bahas tentang masalah sensoris, gangguan sensoris pada anak. Nah, ini dengan kita melatihkan toilet training, kita latihlah koordinasi sensomotorik pada anak. Bagaimana cara anak menangkap instruksi ketika diinstruksi pipis. Nah, dia harus bisa menerjemahkan kalau itu ke toilet, berjalan ke toilet, bukan ke tempat lain yang bukan toilet.
bagaimana dia berjalan ke kamar mandi, bagaimana cara ia jongkok di kamar mandi. Nah, ini Bapak Ibu yang menarik. Kebanyakan anak autis yang kami tangani di sekolah, banyak yang belum mahir ataupun belum bisa toilet training. Sehingga kita ajarkan di hari pertama lepas pampers dan toilet training. Nah, ketika anak pembelajaran toilet training di hari pertama untuk jongkok, bagi kami atau bagi kita orang normal ya, mungkin sangat mudah cuma jongkok, tapi bagi mereka itu hal yang sulit luar biasa, karena mereka, coba Bapak Ibu yang punya anak autis yang belum pernah di toilet training, ajarkan ke toilet training pertama kali, pasti mereka akan mencari sandaran, mencari pegangan, karena mereka memiliki masalah keseimbangan kebanyakan. Nah, itu akan mencari pegangan di ujung kloset, di pinggir tembok ataupun di belakang. Itu mereka akan mencari sandaran supaya tidak jatuh, baik ke kloset duduk maupun jongkok. Seperti itu. Jadi coba Bapak Ibu perhatikan ketika pertama kali ajarkan anak ini jongkok, pasti mereka akan mencari sandaran. Nah, kemudian kita bisa melatihkan dari pembelajaran toilet training ini, melatih langkah-langkah kegiatan toilet training. Toilet training secara kompleks, satu, keterampilan toilet training. Tapi bagaimana kita melatih dengan desain secara khusus tadi yang sudah saya sampaikan di slide pertama. Nih, desain secara khususnya kita pecah langkah-langkahnya menjadi bagian-bagian terkecil, step by step. Jadi yang seperti gambar di sebelah kanan Bapak Ibu, di sini ada melepas celana sendiri kita ajarkan. Tentunya kalau anak belum bisa kita bantu. Sampai mana dia belum bisa kita bantu. Selanjutnya, duduk ataupun jongkok. Mohon maaf ini karena saya dapat gambarnya yang duduk, jadi ada juga yang jongkok. Jadi tergantung kondisi klosetnya. Selanjutnya bagaimana cara menyiram, itu sendiri. Kita instruksi sendiri. Sampai anak memakai celana lagi, gitu. Jadi kita pecah langkah-langkah tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu, ketika anak sudah mulai mampu, kita lepas perlahan-lahan bantuan tersebut supaya anak tidak lekat dan ketergantungan dengan orang lain. Nah, kita lihat sampai mana anak mampu, sampai anak tidak mampu, baru kita bantu lagi. Seperti itu. Jadi kita pecah dan kita rangkai kembali ketika anak sudah mulai mampu menjadi satu sampai anak benar-benar mandiri. Jadi begitu nih Bapak Ibu terkait model atau model pembelajaran yang kita latihkan selama ini di sekolah. Nah, target goals-nya yaitu terbentuk kemandirian secara nyata. Jadi anak sudah tidak lekat lagi, sudah tidak bergantung lagi dengan orang lain. Beda ya, lekat dengan ketergantungan. Kalau lekat, anak tersebut hanya bergantung pada orang tersebut, misalnya sama mamanya aja, sama bapaknya nggak mau, itu lekat. Tapi kalau bergantung, dia dengan siapapun, baik dengan mamanya, papanya, kakaknya, gurunya, mereka akan terus meminta bantuan seperti itu. Jadi harapannya, targetnya yaitu kemandirian secara nyata. Satu kali instruksi, anak mampu melakukan toilet training dengan baik. Dan tanpa instruksi, anak mampu toilet training secara mandiri. Misalnya dia sudah merasakan ingin pipis, nggak usah diinstruksi lagi, mereka harus bertanggung jawab pada dirinya. Karena ketika dewasa nanti, mereka harus hidup mandiri untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Tentunya ketika anak sudah mulai mandiri, orang tua akan ringan bebannya, tetapi tidak untuk orang tua yang selalu memanjakan anaknya. Oke, di tahun-tahun 5 tahun pertama mungkin kita masih memanjakan, tapi nanti coba 15 tahun setelahnya atau 10 tahun setelah itu anak sudah tumbuh besar, orang tua sudah mulai melemah, tua anak semakin kuat, belum mandiri, bagaimana pusingnya. Mereka sedangkan harus hidup secara mandiri untuk dirinya sendiri. Dan mereka harus berdisiplin dan bertanggung jawab pada dirinya, terutama kebersihan diri tentang toilet training ini. Begitu nih Bapak Ibu. Jadi kemandirian ini diajarkan sedini mungkin. Nah, kekuatan yang luar biasa tentunya kita dibantu oleh Tuhan. Jangan lupa kita berdoa, selalu minta jalan yang dipermudah jalannya untuk membimbing anak-anak kita yang spesial ini. Dan juga orang tua juga harus memiliki mental dan kesabaran yang luar biasa, karena bukan hanya anak saja yang kita latihkan, tapi orang tua juga mempunyai keinginan yang besar
untuk bisa memandirikan anak. Jadi harus saling bersinergi antara orang tua, anak, dan orang-orang sekitar anak sebagai support system. Lingkungan sosialnya juga harus mendukung dalam pembelajaran toilet training ataupun kemandirian pada anak. Nah, kalau misalnya anak ini udah siap, orang tua juga tentunya harus lebih siap. Itu ya Bapak Ibu. Jadi di sekolah kami ketika kita memprogramkan toilet training, tentunya orang tua juga harus lebih siap. Kita bilang, Bu, hari pertama lepas celana. Loh, kok lepas celana, Pak? Lah ya iya, kita kan mau mengajarkan toilet training karena yang fenomenanya orang tua hanya mengedepankan akademik dan kemandirian tidak masuk wishlist orang tua. Ini fenomenanya yang ada. Tidak masuk wishlist orang tua sehingga kemandirian dilupakan. Padahal kemandirian ini sesuatu yang penting diajarkan. Tapi bukan berarti kemandirian yang diutamakan akademik di nomor sekian kan tidak. Semua penting, tapi kemandirian yang sering dilupakan. Makanya sekarang saya ingin meng-up kalau kemandirian ini penting diberikan kepada anak, bukan hanya akademik saja. Karena kemandirian ini akan dibawa anak sampai sepanjang hidupnya, sampai dewasa nanti. Seperti itu. Selanjutnya, kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru tidak bisa menjadi seseorang yang do nothing, tidak melakukan apapun, pasrah dengan keadaan, berpangku tangan. Ini akan memberikan dampak yang kurang bagus ke depannya, ke 10 tahun, 15 tahun ke depan. Tentunya anak tidak akan mandiri. Tapi untuk orang tua yang do something, melakukan sesuatu anaknya, ketika sekolah sudah memprogramkan, orang tua juga melaksanakannya kembali di rumah, dilatihkan kembali di rumah, sehingga anak ini akan terlatih terus-menerus sehingga kemampuan ini berkembang secara optimal. Jadi harus siap mental dan harus lebih rajin lagi mengepel lantai, mencuci baju, mencuci spray ketika pembelajaran toilet training. Jadi Bapak Ibu harus sabar di rumah dalam mengajarkan toilet training. Selanjutnya, kapan toilet training itu diberikan? Beberapa pendapat mengatakan ketika usia mental anak sudah mendekati usia 2 sampai 2,5 tahun. Tetapi nih Bapak Ibu, di usia sekolah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di usia sekolah anak-anak ini belum bisa toilet training. Ini kami cerita karena kami mengalami di sekolah kami, anak-anak usia sekolah belum bisa toilet training. Sebagus apapun akademik anak, ketika toilet trainingnya belum baik, anak masih pakai popok, masih ngompol, sekolah mana yang mau menerima? SD nggak akan mau menerima anak yang ngompol atau anak yang masih pakai popok. Inklusi, sekolah inklusi belum tentu ya, karena mereka lebih selektif lagi menerima anak-anak dengan kondisi-kondisi tertentu yang bisa masuk. Itu fenomena yang ada di Indonesia seperti itu. Hanya SLB yang mau menerima anak-anak dengan kondisi seperti ini, dengan belum bisa toilet training, kita latihkan. SLB yang mau menerima anak dengan kondisi seperti ini dan kita latihkan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, ini yang sering dilewati karena 2 sampai 2,5 tahun harusnya anak sudah bisa toilet training, tetapi di usia sekolah anak belum bisa toilet training. Nah, itu kita evaluasi diri bahwa toilet training ini penting diajarkan. Selanjutnya anak memberitahu ketika popoknya basah ataupun penuh ya. Ini gambarnya ada di sebelah kanan. Mungkin anak bisa mengatakan dengan verbal, misalnya pipis kayak tadi Ibu ada yang bilang. Terus juga anak mungkin menarik-narik orang tuanya untuk memegang kelaminnya ketika popoknya basah. Mereka sudah tidak nyaman. Nah, itu bisa kita ajarkan toilet training. Selanjutnya ketika sudah menunjukkan tanda-tanda ingin BAK atau BAB dan anak sudah mampu membuka ataupun melepas celananya sendiri, memakai ataupun melepas celana secara mandiri, itu kita bisa ajarkan toilet training. Karena ketika anak sudah bisa membuka ataupun memakai celana secara mandiri tanpa bantuan ataupun sedikit bantuan, tentunya ini akan memudahkan kita dalam mengajarkan toilet training. Oke Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa kunci toilet training. Yang pertama, say goodbye to diapers. Ketika toilet training sudah ditegakkan, sudah diprogramkan, sudah dilaksanakan di sekolah, baiknya di rumah juga dilaksanakan. Jangan hanya di sekolah lepas pampers,
tapi di rumah memakai pampers. Karena orang tua lebih men-setting supaya anaknya aman, malas ribet, malas ngepel. Nah, mungkin sekarang aman, besok ke depannya bagaimana dengan anak 20 tahun, 15 tahun masih ngompol? Tentunya orang tua akan terbebani. Seperti itu. Dan selanjutnya, poin berikutnya, berikan anak kesempatan untuk melakukan aktivitasnya. Seperti tadi yang saya jelaskan, tidak perlu dilayani karena mindset orang tua, kasihan anak saya autis, butuh bantuan. Tidak, mereka harus dilatih karena kemampuan ini tidak akan muncul secara alami. Kemampuan anak autis, perlu digarisbawahi, tidak muncul secara alami. Harus dengan latihan terus-menerus dan konsisten. Dengan siapapun, dimanapun. Jadi tidak bisa mengandalkan sekolah aja. Di rumah ya harus diajarkan lagi. Di tempat terapi juga. Dengan ayah, ibu, kakak, adik, semua harus berperan. Supaya kemampuan ini semakin optimal. Karena usia perkembangan yang ketinggalan ini harus kita kejar. Harusnya usia 2 sampai 2,5 tahun, tetapi usia 7 tahun masih mengompol. Itu bagaimana kita mengejar ketinggalan tersebut. Jangan sampai jauh setelah itu baru kita kejar. Itu kita akan sulit. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita bisa buat suasana kamar mandi yang menyenangkan. Dengan apa? Dengan memberikan mainan. Dulu pernah yang kami lakukan yaitu ketika anak tantrum dan menolak untuk masuk kamar mandi, kita bawakan bola dimasukkan ke ember, dan pokoknya mainan-mainan yang ia sukai bisa kita bawa ke kamar mandi sambil jongkok atau sambil latihan toilet training. Karena di situ nanti mereka akan lupa kalau sedang belajar toilet training, mereka akan terdistraksi dengan mainan tersebut. Oke, selanjutnya ini juga yang tidak kalah penting, tips. Anak laki-laki disarankan untuk buang air kecil tidak boleh sambil berdiri sebelum akhir BAB di toilet. Harus dimulai dengan jongkok. Untuk anak laki-laki, untuk perempuan otomatis jongkok ya. Untuk laki-laki tidak disarankan buang air kecil sambil berdiri. Karena apa? Ketika mereka BAK dengan cara berdiri, buang air kecil dengan cara berdiri, kemudian nanti BAB dengan cara jongkok, mereka akan sulit. Kita harus ajarkan jongkok ataupun duduk. Nah, supaya nanti BAB-nya akan lebih mudah mengajarkannya. Sehingga ini kita buat polanya dulu ya, Nanti ketika anak sudah mulai mahir dengan BAK dengan cara jongkok, dengan BAB jongkok udah nggak ada masalah, kita ajarkan anak untuk BAK dengan cara berdiri. Nah, dan dengan berbagai macam kloset. Nah, kita bentuk polanya dulu sebelum kita ajarkan fleksibilitas. Karena fleksibilitas itu penting. Jangan anak sudah mandiri, sudah mau kloset jongkok, tapi ketika nanti ketemu kloset duduk, anak nggak bisa pakai. Toilet duduk dengan cara jongkok, toilet jongkok dengan cara duduk. Norma-norma ini juga harus kita ajarkan pada anak supaya tidak salah. Walaupun di toilet umum nanti nggak ada yang lihat, tapi kan ini harus kita ajarkan seperti itu pada anak. Karena ini penting. Selanjutnya, gunakan kata sederhana dan jelas. Ketika kita mengajarkan anak, gunakan kata yang sederhana dan jelas. Ketika di sekolah instruksinya pipis, di rumah juga pipis, di tempat terapi juga pipis. Tentunya dengan instruksi yang berbeda, nanti anak akan sulit untuk mentranslate ataupun menerjemahkan instruksi tersebut, sehingga tidak menimbulkan respon yang diharapkan. Nah, ini juga harus konsisten dan kesinambungan agar terbentuk pola tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebaiknya untuk anak-anak yang baru diajarkan toilet training, gunakan celana yang mudah lepas pakai. Gambarnya ada di samping, di sebelah kanan Bapak dan Ibu sekalian. Gunakan celana kolor, celana yang longgar. Jangan gunakan celana sempit ataupun celana-celana yang sulit untuk dilepas pakai. Celana jeans yang sempit ini akan sulit dipakai anak, dipakai dan lepas. Karena ada sleting dan kancing ya. Jadi ketika anak motorik halusnya belum bagus, baiknya gunakan celana kolor supaya bisa melepas dan memakai dengan baik. Selanjutnya, nah, langkah-langkah toilet training. Yang pertama, kita bisa menyiapkan jadwal, catatan dan reward. Catatannya ataupun
catatannya atau notes-nya kita bisa dapat dari orang tua, wawancara orang tua. Kapan anak pipis biasanya di rumah, seperti apa kebiasaan-kebiasaan anak, kita catat. Selanjutnya jadwalnya, baru kita setting jadwalnya nih, misalnya 15 menit sekali, 30 menit sekali, ini tergantung kondisi anak berbeda-beda. Lanjut reward yang biasa kami berikan yaitu pujian. Misalnya, pintar, hebat, seperti itu. Hanya social reward. Nah, poin yang kedua ini jadwal meningkat selama berkala 15, 30, 45 menit dan seterusnya. Dan ini bukan patokan ya Bapak Ibu, tergantung kondisi anak. Ada yang 15, ada yang 30, ada yang 45 menit, bisa dimulai dari mana. Seperti itu. Dan untuk anak-anak yang belum mau untuk toilet training atau belum bisa untuk mengeluarkan pipisnya di toilet, kita bisa berikan minum sesering mungkin kepada anak supaya peluang anak untuk bisa BAK di toilet itu lebih besar. Nah, baru kita bisa mengajarkan bagaimana cebok dan sebagainya sesuai dengan urutan tadi. Nah, ketika anak sudah mahir, kita ajarkan untuk pergi ke toilet secara mandiri dengan 1 kali instruksi. Tentunya ketika anak sudah mahir ini bukan berarti lepas kontrol. Anak harus tetap didampingi, dilihat ceboknya bersih enggak, disiram apa enggak, ada step-step yang terlupa atau tidak. Ini yang harus kita perhatikan. Dan ini banyak yang terlupa oleh orang tua ya, ketika anak sudah dianggap bisa toilet training, sehingga ya udah 1 kali instruksi pipis tanpa dilihat, tanpa diikuti anaknya, nggak tahu itu disiram atau enggak, cebok atau enggak. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Sampai benar-benar anak tidak pernah melakukan kesalahan, baru itu dikatakan anak mandiri. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa catatan terakhir ini tentang langkah-langkah toilet training, yaitu jika anak sudah mahir, tetapi sering terjadi kecelakaan ataupun anak masih mengompol, ini kita cari masalahnya, kita investigasi lagi apakah ada masalah kesehatan kah atau anak hanya mencari perhatian. Nah, pernah yang kami alami kasusnya, yang pertama itu dulu sebut aja namanya R ya. Nah, dia ini toilet training udah bagus, walaupun masih harus membutuhkan instruksi supaya melakukan toilet training dengan bagus. Pak Rizky, mohon perhatian, waktunya kurang 5 menit ya. Iya Bu, terima kasih. Ya. Dan anak ini sudah terampil dalam toilet training. Kemudian ketika di sekolah kami kan tiap tahunnya ada rolling guru. Ada rolling guru, rolling kelas, rolling siswa tentunya. Dan ini anak ini menjadi kacau, yang tadinya sudah mahir toilet training, tetapi jadi kacau lagi toilet trainingnya. Ternyata setelah kami observasi selama 1 bulan dan kita minta orang tuanya untuk memeriksakan ke dokter, ternyata tidak ada masalah apapun dalam pipisnya. Nah, ternyata 1 bulan itu anak itu udah bisa toilet training dengan mandiri lagi, sudah tidak ngompol lagi, sudah tidak pakai pampers lagi. Anak ternyata hanya mencari perhatian karena dia kaku ya, karena anak di sini kaku. Penolakan terhadap lingkungan baru dengan rolling guru, dengan ruang kelas yang berbeda juga, anak ini menolak. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, nih progres setiap anak itu berbeda-beda. Jadi jangan bandingkan anak A, B, dan C. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga. Jika memang anaknya belum lulus, coba lagi. Kuncinya adalah sabar, konsisten dari orang tua. Jadi kita harus evaluasi diri ketika anak kita belum bisa toilet training, belum lulus, apa yang kurang? Kita evaluasi diri. Kita konsultasikan kepada gurunya, di sekolah sudah melakukan apa, di rumah sudah melakukan apa yang kurang. Nah, itu seberat apapun kondisi anak bisa diajarkan kemandirian, asal harus konsisten. Secara garis besar, Bapak Ibu sekalian, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan toilet training pada anak autis, yang pertama, kondisi anak. Berat ringan kondisi anak ini juga sangat berpengaruh terhadap percepatan belajarnya dan juga pembiasaan dan latihan. Sesering apa sih anak belajar toilet training kok belum berhasil? Mungkin di rumah nggak pernah diajarin, cuma di sekolah aja sehingga anak belum mandiri. Nah, itu juga bisa jadi. Jadi kita harus evaluasi lagi. Dan tentunya peran orang tua menjadi sangat penting karena waktu di sekolah Bapak Ibu hanya sebentar, hanya sekian jam. Sisanya anak lebih banyak di rumah. Harapan kami sebagai guru, di rumah anak bisa dilatihkan lagi.
apa yang sudah kami programkan bisa diprogramkan lagi, bisa dilatihkan lagi, sehingga kemampuan-kemampuan dan harapan-harapan anak untuk mandiri akan tercapai. Tentunya ini akan menjadi lebih mudah dalam tanda kutip ke depannya. Orang tua sudah tidak terbebani dengan permasalahan-permasalahan anak tersebut. Nah, ini ada sedikit testimoni dari orang tua sekolah khusus autistik Fajar Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hadi, orang tua dari Hasan, murid Fajar Nugraha. Saya ingin membagikan cerita kami tentang perjalanan pilot training Mas Hasan. Jadi pada usia balita itu Mas Hasan untuk pilot trainingnya masih dengan rasanya, sehingga kami pada waktu Hasan masih balita itu hanya disikat saja, tidak pakai pasta gigi gitu. Kemudian untuk keramas juga susah, memberontak gitu. Nah, kemudian pada tahun 2017 kami mendaftarkan Hasan untuk bersekolah di Fajar Nugraha. Nah, di sana Mas Hasan belajar kepatuhan dan bina diri, diantaranya juga pelajaran makan dan toilet training ini. Nah, setelah belajar di Fajar Nugraha, kemudian muncul kepatuhannya sehingga mudah diinstruksi. Lambat laun untuk BAB-nya sudah bisa ke kamar mandi sendiri, kemudian tidak pernah lagi BAB di luar kamar mandi seperti itu. Kemudian mandinya juga cukup mudah, tinggal diinstruksi saja Hasan mandi, nanti dia sudah otomatis masuk kamar mandi. Kemudian urut-urutannya dia juga sudah hafal, BAK dulu, kemudian disiram, kemudian dia menyiramkan air dari gayung ke badannya pakai sabun, disiram lagi, kemudian sikat gigi, terakhir sudah mau pakai pasta gigi, kemudian pakai handuk gitu, sampai pada tahapan pakai baju sendiri dan handuknya dijemur di jemuran begitu. Langsung saya lanjut ya. Untuk toilet trainingnya, pertama kali masuk Fajar Nugraha masih pakai pampers, terus dilepas langsung hari pertama, itu dilatih ke toilet training langsung ke kamar mandi. Alhamdulillah sekarang sudah bisa mandiri untuk pup dan pipnya sendiri. Terima kasih untuk guru-guru Fajar Nugraha yang sudah mendampingi anak saya bisa semandiri seperti ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk keluarga yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari materi saya hari ini yaitu kembali lagi pada diri kita sebagai orang tua, sebagai guru, apa yang sudah diprogramkan, apa yang sudah direncanakan ini harus kita latihkan secara terus-menerus, konsisten dan berkesinambungan. Itulah kuncinya. Jadi jangan berpangku tangan, ayo semangat orang tua, saya motivasi diri, motivasi anaknya terutama juga supaya kemandirian ini akan terbentuk dan bisa berkembang secara optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizky yang telah memaparkan materinya dengan sangat menarik. Langsung saja kita tampilkan pemateri yang kedua, Bapak Supardi, SPD, yang akan menyampaikan materinya mengenai strategi mengajarkan makan dan minum pada anak autis. Kepada Bapak Supardi, SPD, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Nurwandani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian peserta webinar Sekolah Khusus Autistik Fajar Nugraha yang berbahagia pada hari ini. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Tentu saja kabar Alhamdulillah baik. Baik Pak, luar biasa Pak. Ya, semoga kita senantiasa selalu mendapatkan perlindungan rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus mendidik dan mendampingi anak-anak kita yang mengalami gangguan autisme. Bapak, Ibu, dan saudara yang kami hormati, pada pemateri pertama tadi telah disampaikan trik dan tip mengajarkan toilet training untuk anak-anak autis. Pada sesi yang kedua ini saya akan menyampaikan bahan diskusi nanti, yaitu strategi mengajarkan makan dan minum pada anak autis. Bapak, Ibu yang kami hormati dan juga saudara-saudara, mungkin ada sebagian besar mahasiswa yang kami cintai. Sepertinya makan dan minum itu hal yang sangat sederhana, tapi kenapa kok harus diajarkan? Nah, itu sederhana itu bagi kita atau bagi orang-orang yang normal pada umumnya. Nah, sedangkan untuk anak-anak yang mengalami gangguan autis, makan dan minum itu menjadi sangat bermasalah karena kondisi dan keadaan masing-masing anak. Nah, untuk orang tua ya, Bapak Ibu barangkali dari peserta ada yang orang tua, bagaimana dengan kondisi makan dan minum anak-anak Ibu sekalian? Apakah Ibu merasa kesulitan atau tidak ada masalah ketika harus mengajarkan makan dan minum? Gimana Bapak Ibu yang terutama yang punya anak atau orang tua? Adakah kesulitan ketika harus mengajarkan makan dan minum pada anaknya? Terkadang juga sulit karena terlalu lama sendiri langsung segera dimakan. Jadi itu makanannya itu udah terlalu dingin, kadang itu masih harus disuapin. Cuma kalau makan sendiri itu kalau makan itu yang dia sukai. Karena sekarang udah diet, jadi kadang masih sering disuapin. Kalau minum udah ambil sendiri, minta minum kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Yuli. Jadi pada prinsipnya tidak gampang ya mengajarkan anak atau menyuruh anak kita yang terutama yang penyandang autis untuk makan dan minum ya. Jadi biasanya juga seperti itu, kayak seperti itu. Dan yang kami jumpai di sekolah kami, Sekolah Khusus Autistik Fajar Nugraha juga demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi mengapa ini makan dan minum itu perlu kita ajarkan atau kita latih untuk anak-anak kita yang mengalami gangguan autisme. Yang pertama karena makan dan minum itu adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai anak. Jadi ketika anak nanti belum terampil atau tidak menguasai keterampilan dasar ini akan menjadi beban atau bisa membebani anggota keluarga yang lain. Bisa baik itu orang tua, kakak, adik, atau mungkin kakek, nenek, dan anggota keluarga yang ada dalam satu rumah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bahwa banyak anak-anak autis itu yang mengalami gangguan atau kesulitan ketika melaksanakan aktivitas makan dan minum. Nah, gangguan ini bisa karena kondisi fisik anak, atau mungkin anak juga mengalami gangguan sensitivitas pada inderanya dan sebagainya. Kemudian yang lanjutnya, anak dapat melakukan aktivitas makan dan minum itu sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, selama ini yang banyak terjadi itu ketika anak belum mendapatkan latihan makan dan minum yang dengan baik, ya, anak itu melakukan aktivitas makan dan minum itu semaunya sendiri. Artinya anak mau makan di ruang makan juga nggak masalah, anak mau makan di sambil tiduran atau mungkin bahkan sambil lari-lari. Nah, ini yang biasa terjadi atau kita hadapi di lapangan seperti itu. Nah, ini akan kita coba nanti supaya anak itu dapat makan dengan sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Misalnya ketika makan itu ya harus sambil duduk, kemudian bisa tata cara atau adab ketika makan di meja makan dan sebagainya. Kita lihat ini gambaran
videonya akan kita sampaikan. Ini adalah salah satu siswa kami di sekolah kami. Ini awalnya ini dia tidak mau makan sahur, makan itu hanya nasi, kecap, sama telur. Ini sama pendampingnya dicobakan untuk makan dengan sayur. Mohon maaf, ini sudah berkali-kali mendapatkan latihan ya, jadi tidak hanya sekali ini. Ini sudah melalui tahap beberapa kali tahap. Nah, ini masih mengalami penolakan, anak ini masih mengalami penolakan mungkin dengan kondisinya atau ketika disuruh minta makan dengan sayur. Nah, ini tahap berikutnya ketika sudah beberapa kali mendapatkan latihan waktu yang cukup lama, anak ini sudah mau makan sendiri, mau makan dengan sayur sendiri secara mandiri. Nah, kemudian Bapak Ibu pada video yang kedua ini kita lihat ini ekspresi anak ketika disuruh makan. Anak ini sulit makan, awalnya sulit makan. Kalau disuruh makan itu sulit sekali. Nah, ini ketika disuruh makan ekspresinya menjadi sangat lucu ya, seperti itu. Itu hanya untuk makan. Bahkan makanan yang yang diberikan itu pun makanan yang sudah dimaui anak. Jadi anak ini juga awalnya sulit atau tidak bisa atau tidak mau makan nasi. Ya. Waktu itu hanya mie, kemudian ada kue-kue, itu seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk saat ini si anak tersebut sudah mau makan nasi, sayur, lauk dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, kemudian apa toh tujuannya kita mengajarkan makan dan minum bagi anak-anak autis itu? Yang pertama, yaitu agar anak terampil melakukan aktivitas makan dan minum itu secara mandiri. Ketika anak-anak itu sudah dapat melakukan aktivitas makan, minum itu secara mandiri, tentu saja ini sudah tidak membebani orang tua lagi. Tidak membebani anggota keluarga yang lain, karena ketika anak mau makan, ketika anak mau minum, itu dia sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak harus disiapkan oleh orang lain atau anggota keluarga yang lain. Kemudian yang kedua, anak dapat mengikuti aturan atau norma-norma saat makan dan minum. Artinya seperti ini, bahwa anak ketika makan minum bahwa harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat di mana anak tersebut berada. Misalnya ketika tadi saya sampaikan makan ya harus sambil duduk, kemudian tidak boleh sambil berlari-lari, tidak boleh sambil tiduran dan sebagainya. Selanjutnya anak mau makan dan minum makan makanan atau minuman yang bervariasi. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, ini khususnya untuk orang tua yang mempunyai anak autis, saya pikir banyak dari anak-anak kita ini variasi makanan untuk anak-anak kita itu sangat terbatas, ya, sehingga anak itu hanya mau makan makanan atau minuman yang itu saja yang biasa diberikan oleh orang tua atau anggota keluarga yang lain. Sementara ketika diberikan makanan atau minuman yang lain, itu anak akan menolak. Nah, sementara kebutuhan nutrisi anak itu kan harus tidak hanya dari beberapa jenis makanan tertentu, tetapi dari berbagai macam jenis makanan yang dikonsumsi anak itu. Jadi di sini juga perlu anak supaya diberi variasi makanan sehingga anak bisa lebih fleksibel untuk berbagai jenis makan dan minuman. Coba kita perhatikan ini Bapak Ibu, ini adalah suasana makan, ya, suasana makan di siang di sekolah kami. Nah, ini makan bersama atau pada jam makan. Anak-anak makan bersama di meja makan. Ini dalam video ini ya, ini nanti bisa kita ajarkan bagaimana tata cara atau norma-norma ketika makan bersama. Ada kemudian posisi anak pada saat makan dan sebagainya. Nah, ini ketika coba kita post ini
Bapak Ibu, nah, coba kita perhatikan salah satu siswa kami yang ini yang kelihatan agak gendut ini ya. Ini adalah salah satu siswa kami yang dulu sangat sulit atau kesulitan makan nasi. Awalnya tidak mau makan nasi. Dia ketika makannya itu hanya kuah dan lauknya saja. Ketika diberi nasi, nasinya pasti tidak akan dimakan. Tapi lama-kelamaan untuk saat ini sudah mau makan nasi, sayur, dan lauk dengan berbagai macam jenis. Ini lucunya anak ini ketika makan, misalnya ketika makan ikan ataupun misalnya ikan nila atau lele, ketika lihat wujudnya utuh, dia akan ketakutan dan tidak mau makan. Tetapi ketika lele atau ikan itu sudah kita ambil dagingnya, dipotong-potong, tinggal dagingnya, dia mau makan. Nah, tapi untuk saat ini anak tersebut sudah melihat utuh lelenya, kemudian proses di kecil-kecil atau dipotong-potong atau diambil dagingnya, itu sudah mau. Awalnya tidak mau sama sekali ketika masih berwujud utuh. Dan uniknya lagi, ketika anak ini diberikan bekal oleh mamanya, itu nasi yang dibentuk karakter boneka tertentu. Maksudnya mamanya itu supaya menarik dan anak lebih nafsu untuk makan. Tapi ternyata ketika dia membuka bekalnya dalam wujud nasi yang berbentuk boneka karakter, justru dia malah marah-marah dan sama sekali tidak mau makan karena ketakutan. Nah, ini hal yang nih. Nah, mungkin maksudnya mamanya itu untuk supaya anak lebih tertarik dan mau makan atau nafsu makannya bertambah, tapi malah sebaliknya yang terjadi. Nah, ini perlu nanti hal-hal yang seperti ini kita sebagai orang tua atau pelatih atau mungkin juga pendamping bisa memahami hal-hal yang seperti ini. Monggo lanjut videonya. Nah, Bapak Ibu, dalam suasana makan bersama ini tidak jarang itu terjadi ketika bahwa anak ini sering mengambil makanan temannya tanpa izin, ya, tanpa izin. Jadi main serobot aja. Ketika dia mau suka dengan makanan temannya, ya langsung serobot aja ngambil tanpa izin. Nah, ini yang di sekolah kami juga perlu kita tanamkan. Ini perlu kita tanamkan karena ini tidak sesuai dengan norma. Jadi ketika anak itu menginginkan makanan atau mau minta makanan kepada temannya, ya harus kita ajarkan, diajarkan untuk supaya minta izin kepada yang punya makanan tersebut. Nah, ini salah satu pembelajaran ya, atau bagaimana kita melatihkan anak supaya memahami norma-norma ketika harus makan bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami banggakan, sekarang selanjutnya apa yang harus kita perhatikan ketika kita akan mengajarkan makan dan minum kepada anak-anak kita yang mengalami gangguan autisme. Yang pertama adalah kondisi anak. Ya. Kondisi anak ini bisa kondisi fisiknya. Apakah anak mengalami kelainan fisik yang bisa mengganggu aktivitas makan ketika makan dan minum. Kemudian apakah kondisi emosionalnya anak itu juga sudah stabil, atau anak masih sering tantrum, masih sering marah, tidak bisa duduk tenang, dan sebagainya. Ini akan sangat berpengaruh dalam pembelajaran makan dan minum. Jadi ini harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, adakah gangguan atau sensitivitas pada indera anak? Tidak jarang kita jumpai bahwa anak-anak kita, anak-anak yang autis itu mengalami gangguan sensitivitas pada inderanya. Hal yang sebagai contoh yang terjadi pada siswa kami, itu ada anak yang sangat sensitif terhadap bau nasi, ya, sangat sensitif dengan bau nasi. Jadi ketika dia merasa ada bau nasi atau mencium bau nasi, dia itu akan merasa tidak nyaman, sangat-sangat tidak nyaman, bahkan sampai muntah, sampai memuntahkan dirinya atau memuntahkan isi perutnya. Itu sampai sebegitunya. Ada juga anak yang justru hiposensitif terhadap suhu panas. Jadi anak ini tidak mau makan kalau atau tidak begitu peka terhadap suhu yang sangat panas. Jadi ketika makan itu makanan yang mereka makan itu harus benar panas, baru diambil dari magic jar atau magicom.
ketika sudah agak dingin sedikit dia sudah tidak mau. Atau mungkin juga beberapa anak juga mengalami kelainan pada atau sensitivitas pada tekstur, dengan tekstur makanan tertentu. Ya, banyak anak-anak itu yang mengalami gangguan ketika harus atau penolakan ketika tekstur makanannya itu lembek dan atau mungkin terlalu keras dan sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti ini harus kita perhatikan. Selanjutnya, adakah gangguan motorik pada anak, baik itu motorik halus maupun motorik kasarnya? Misalnya kalau misalnya anak itu masih mengalami gangguan pada motorik halusnya, tentu anak biasanya akan mengalami kesulitan ketika harus memegang sendok. Kemudian apalagi ketika harus menyendok makanan yang ada di dalam piringnya. Demikian juga ketika motorik kasarnya itu juga belum bagus. Nah, nanti ketika dia harus membawa atau mengarahkan sendok yang berisi nasi itu ke mulutnya, itu juga nanti pasti akan bermasalah. Nah, ini kita pastikan bahwa anak-anak itu mengalami gangguan tidak. Kalau mengalami gangguan harus kita training atau kita perbaiki dulu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini adalah keberaneka-ragaman makanan dan minuman yang kita berikan kepada anak. Tadi disampaikan di depan juga sudah saya sampaikan bahwa anak-anak tertentu itu dia sangat minim atau sangat terbatas dengan variasi makanan yang mereka makan. Ini mungkin karena anak itu kaku, sifat anak-anak autis itu rigid atau kaku. Jadi ketika harus makan makanan yang tidak biasa mereka makan, itu dia mengalami penolakan atau tidak mau melakukannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana langkah-langkah kita untuk mengajarkan minum kepada anak kita, anak autis. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Ya, tentu saja ini kita sesuaikan ya, karena alat-alat minum itu juga bermacam-macam ya. Ada yang menggunakan cangkir dengan 2 pegangan, ada yang cangkir hanya dengan 1 pegangan, ada yang gelas langsung tanpa pegangan, kemudian ada juga minum dengan botol dan minum dengan sedotan dan sebagainya. Nah, ini tergantung mana yang mau kita latihkan kepada anak. Ketika kita mau melatihkan anak minum dengan gelas, ya alat yang kita gunakan yaitu gelas biasa. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, alat-alat yang digunakan untuk melatih anak itu usahakan yang aman bagi anak. Jangan kita sediakan alat-alat yang sangat membahayakan, misalnya dengan gelas kaca. Nah, dengan gelas kaca, karena apa? Gelas kaca ini kan mudah pecah. Sementara kita belum kekuatan motorik dan sensori motorik halus dan motorik kasarnya anak ini kan kita masih belum sempurna. Jadi suatu saat dia pegang bisa juga jatuh. Nah, ketika jatuh gelas itu akan pecah, bisa melukai si anak tersebut. Nah, ini kita usahakan alat dan bahan itu kita gunakan alat yang aman bagi anak. Bisa dari melamin atau mungkin plastik yang sudah terstandar ya, bukan hanya asal pabrik, tapi yang memang sudah terstandar untuk bisa digunakan untuk peralatan makan tertentu. Kemudian ada bagaimana cara memegang, menuangkan air ke dispenser, mengisi air dari dispenser dan sebagainya, kemudian mengarahkan gelas yang berisi air ke dalam dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ketika kita mengajarkan anak menuang air dari dispenser atau mungkin dari ceret atau mungkin dari teko ke dalam gelas minumnya anak tersebut. Itu jangan langsung diberikan atau anak mengambil full 1 gelas penuh, tapi berikanlah atau ajari secara bertahap. Karena apa? Ya, yang pertama nanti pasti anak ini kan belum begitu paham atau dia seberapa dia harus mengisi gelas minumnya. Ini dia anak-anak belum mempunyai perkiraan yang tepat. Jadi nanti
bisa juga sampai penuh atau sampai tumpah, atau bahkan dia hanya terlalu sedikit dan sebagainya. Nah, ini perlu kita ajarkan supaya anak ketika melatihkan itu sedikit demi sedikit sampai akhirnya nanti satu gelas penuh. Kemudian yang tidak kalah penting yang perlu kita sampaikan di sini yaitu berikan aneka macam jenis minuman kepada anak. Jadi anak itu jangan hanya diberi air putih terus pagi, siang, malam air putih dan setiap hari air putih saja, itu bukan. Ya kalau memang itu terjadi nanti barangkali pemahaman anak bahwa yang dinamakan minum itu ya hanya air putih, sementara yang lain adalah bukan air minum. Nah, ini yang perlu kita perhatikan supaya anak mempunyai variasi jenis minuman. Misalnya bisa kita latihkan minum jus, minum sirup, minum teh, dan sebagainya. Bapak Ibu, kita perhatikan dalam video yang akan kami sampaikan atau kita putar ini salah satu siswa kami, ini ketika diinstruksi atau ketika dia ada keinginan minum atau minta minum, dia sudah mengambil gelasnya atau cangkirnya dari tempat, kemudian anak ini mengisi gelasnya dengan air. Nah, ini masih ada kulit. Nah, coba kita perhatikan. Terus ya. Nah, biasa hal ini seperti ini biasa terjadi kepada anak-anak kita. Jadi ketika dia sudah mengambil air, dia lupa atau bahkan tidak menutup kerannya. Ini yang sangat biasa terjadi pada anak-anak kita, sehingga masih terlalu pendampingan. Nah, ini pun karena ini masih proses belajar, nah ini enggak masalah ya. Tapi hal ini terus harus kita ajarkan kepada anak. Apabila anak tersebut sudah cukup mengambil air dari dispenser, maka dispenser itu harus dimatikan supaya air tidak tumpah. Bapak Ibu juga saudara-saudara sekalian, tidak hanya itu ya. Jadi tidak jarang juga ketika anak-anak itu sensomotor atau motorik halusnya itu masih lemah, ketika memegang gelas pada saat mengambil air itu dalam posisi yang tidak pas atau mungkin miring. Nah, ini. Makanya tadi saya sampaikan ketika mengisi gelas dengan air minum itu sedikit demi sedikit secara bertahap agar supaya nanti ketika anak sedang mengisi terutama yang kondisi motorik halusnya itu belum bagus dan kekuatan otot-otot jarinya itu juga belum bagus, ketika diisi posisi miring sedikit tidak akan tumpah. Tapi sebaliknya nanti ketika kondisi anak minum begitu bagus, kemudian mengisi air tempat minum itu dengan air yang full, maka miring sedikit itu saja pasti air itu akan tumpah ke lantai dan bisa nanti lantai menjadi licin, anak terpeleset dan sebagainya. Monggo dilanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, ini anak sudah minum sendiri, sudah melakukan aktivitas minum sendiri. Nah, ini dari video itu tidak kita untuk anak bisa seperti melakukan aktivitas seperti itu kita butuh proses ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya ternyata gampang ajarkan, memang gampang ketika kita melihat videonya, tapi prosesnya itu yang perlu kita cermati. Dan kita di sini di sekolah kami itu untuk mengajarkan anak sampai bisa seperti itu kita butuh waktu yang cukup lama. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya bagaimana langkah-langkah kita mengajarkan makan dan minum untuk anak-anak kita yang mengalami gangguan autisme. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelumnya kita sampaikan bahwa alangkah baiknya ketika kita akan mengajarkan makan pada anak-anak autisme, itu sebaiknya aktivitas makan itu kita pecah-pecah menjadi aktivitas kecil atau latihan-latihannya itu kita pecah-pecah menjadi aktivitas kecil. Misalnya memegang sendok sendiri, kemudian cuci tangan sendiri dan sebagainya. Nah,
Sedangkan apakah makan dengan piring, ketika anak melaksanakan aktivitas makan dan minum. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini bahwa ajak anak itu ketika melakukan aktivitas atau latihan aktivitas makan dan minum itu dilakukan di meja makan. Ini supaya anak nanti terbentuk pola bahwa ketika makan dan minum itu harus sambil duduk. Syukur-syukur kalau memungkinkan tetap berada di meja makan. Tapi paling tidak ketika dia ada di luar atau mungkin tidak sedang di rumah pada saat makan itu posisi sambil duduk atau tidak sambil berdiri. Nah, itu perlu kita ajarkan karena ini supaya anak itu kaitannya dengan norma tadi, supaya anak bisa mengikuti aktivitas makan dan minum itu dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian bagaimana kita melatihkan anak mencuci tangan sebelum makan, kemudian mengambil peralatan makan, memegang sendok atau memegang garpu dan sebagainya, itu ada berbagai macam, ada mengambil nasi dan sebagainya. Nah, itu monggo. Ini harus kita pecah-pecah menjadi aktivitas-aktivitas kecil yang nanti ketika anak sudah terampil melakukan aktivitas kecil tersebut, baru kita generasikan ketika anak harus melakukan aktivitas makan dan minum secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Yang tidak kalah pentingnya di sini adalah tambahkan variasi makanan kepada anak tersebut. Ini tentu saja dengan kaitannya dengan yang di atas yang kami sampaikan tadi bahwa supaya anak ini tidak monoton atau tidak hanya makan makanan itu saja. Ini tentu saja tujuannya yaitu tadi untuk supaya kebutuhan nutrisi anak itu tercukupi dengan berbagai macam variasi makanan yang mereka makan. Kemudian yang Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, di sini temukan tips dan trik khusus untuk mengajarkan makanan yang tidak disukai anak. Nah, ini saya akan bahas sedikit untuk masalah ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Yuli ya, yang pertama tadi, bahwa anak itu belum tentu mau makan makanan yang tidak tidak disukai atau mungkin belum pernah diberi. Ya. Nah, sekarang bagaimana ketika kita harus mengajarkan supaya anak itu mau makan makanan yang tidak disukai? Dengan lahapnya makan nasi. Nah, ini butuh proses yang cukup panjang dan masing-masing anak beda nanti akan perlakuannya karena ya masing-masing anak itu kan unik, punya keunikan tersendiri-sendiri. Belum tentu yang cara pertama atau trik pertama bisa kita gunakan untuk mengajarkan anak yang lainnya karena itu tadi masing-masing punya keunikan dan kekhususan tersendiri-sendiri. Nah, ini coba akan kami sampaikan beberapa anak yang mengalami kesulitan ketika tidak mau makan nasi. Ya, awalnya ketika masuk di sekolah kami, di sekolah khusus autistik Pajanugra, anak itu tidak mau makan nasi. Namun setelah kita latih, kita ajarkan, akhirnya mau makan. Salah satu contoh tadi ada anak yang awalnya begitu masuk awal masuk di sekolah kami tidak mau makan nasi, kemudian makanan yang mereka itu hanya mie-nya. Kemudian gurunya itu setelah berkonsultasi atau berkoordinasi dengan orang tua itu ingin mengajarkan supaya anak itu mau makan nasi. Trip yang pertama itu yang diberikan oleh gurunya itu kita observasi dulu sampai seberapa ketidaksukaan anak itu ketika melihat nasi atau dengan nasi. Kalau mungkin
kalau di awal kan sudah saya sampaikan ada yang sampai ketika mencium baunya saja sudah muntah. Tapi ada juga yang tidak melihat wujud nasi itu tidak apa-apa, tapi dia tidak mau makan. Nah, itu perlu kita perhatikan nanti karena sangat berpengaruh dengan latihan yang akan kita berikan. Nah, kalau dalam contoh ini anak melihat nasi tidak masalah, artinya tidak memberikan reaksi negatif. Namun dia tidak mau makan hanya itu. Kemudian sama gurunya atau pendampingnya itu dicobakan di makanannya yang waktu itu adalah berupa mie itu dicampurkan pada anak. Lama-kelamaan dari sedikit-sedikit, jadi dalam proses pencampuran itu tidak langsung banyak ya, tapi mungkin hanya di makanannya itu ada diberi beberapa butir nasi, butir nasi. Kemudian lama-kelamaan ditambah sehingga pada akhirnya anak itu mau makan nasi dan makanan utama yang mereka makan dulu, mie-nya sudah bisa ditinggalkan, akhirnya keganti ke nasi. Coba sekarang kita lihat video ini nah ini adalah salah satu bagian dari proses tadi mengajarkan makan kepada anak. Nah, ini kita latihkan bagaimana anak bisa mencuci tangan sendiri ketika akan makan atau sebelum makan. Nah, ini kan perlu latihan tersendiri untuk anak-anak seperti ini, perlu kita latihkan secara tersendiri atau merupakan bagian itu dari aktivitas itu. Nah, ini masih diprom oleh pendampingnya ketika anak melakukan. Nah, ini bagaimana dia harus menggosok tangannya, menutup keran, mengambil sabun, kemudian menggosok tangan dengan sabun. Kemudian, nah ini membilas, masih diprom oleh pendampingnya. Nah, kemudian setelah selesai, apa yang harus dilakukan ketika sudah selesai cuci tangan? Ya, dia harus mengelap tangannya dengan kain lap yang sudah disediakan. Nah, ini adalah satu bagian dari aktivitas sebelum makan yang kita latihkan secara tersendiri atau kita penggal tadi seperti kita. Kemudian pada video yang kedua kita perhatikan tadi adalah anak yang kasusnya kita sampaikan di awal tidak mau stand dan terus menerus akhirnya anak mau makan nasi dengan baik. Nah, ini setelah anak diinstruksi untuk makan, langsung anak mengambil sendiri peralatan makanannya. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa perlu kami sampaikan di sini bahwa anak-anak untuk makan siang itu membawa bekal sendiri dari rumah masing-masing. Jadi di sini seberapa anak itu kemampuan atau seberapa anak makan, kebutuhan makan itu sudah biasanya orang tua sudah bisa memperkirakan. Ya. Namun nanti ketika ada kegiatan yang mana anak harus itu mengambil nasi dari bakul sendiri, mengambil sayur dari tempat sayur sendiri, mengambil lauk dari tempat sendiri, ini perlu kita ajarkan juga ya, supaya nanti anak juga memahami. Kebetulan kalau yang saat ini anak sudah membawa dari rumah seberapa sayur, nasi dan lauknya sudah sesuai ukuran anak tersebut. Nah, ini awalnya juga yang dia makan itu baru lauknya, baru setelah itu distimulus supaya anak mau menyendok nasi. Ya. Ini masih lauknya yang saja dimakan. Ini kita stimulus lagi supaya anak mau memegang sendok. Nah, ini sudah mulai. Nah, ini Bapak Ibu kita perhatikan. Meskipun anak itu sudah bisa menyendok nasi, tapi tidak jarang anak itu masih bisa mengambil mengambil sayurnya itu dengan tangan satunya. Kemudian baru ditaruh sayur itu ditaruh di sendoknya, baru dimakan. Nah, ini kan proses ya Bapak Ibu. Jadi tidak masalah. Artinya ketika anak masih berproses ini bukan hal yang menjadi masalah. Tapi ini harus tetap kita latihkan supaya nanti ketika menyendok sayurnya itu ya jangan terus-terusan, tapi bisa melakukan
dengan sendoknya sendiri. Nah, ini ketika anak harus makan nasi sendiri. Nah, ini prosesnya lama ya Bapak Ibu. Jadi anak sampai bisa makan sendiri dari awal tidak mau makan nasi sampai anak bisa seperti ini, kita butuh proses yang cukup lama. Jadi tidak hanya sekedar dalam waktu 1-2 minggu pasti sudah bisa, karena mungkin kelihatannya mudah bagi kita ya. Tapi bagi anak-anak seperti itu, seperti anak-anak kita yang spesial ini sangat butuh latihan atau proses yang cukup panjang. Mana Meong, Dek? Nah, ini ketika anak sudah selesai makan, ini anak kita latihkan juga untuk membereskan peralatan makannya. Ya, di sini anak sudah langsung selesai makan harus mencuci piring, mencuci sendoknya, kemudian mengembalikan piring dan sendok ke tempatnya semula. Nah, itu yang kita ajarkan di sekolah kami, Bapak Ibu, untuk pelatihan makan dan minum. Selanjutnya ini ada testimoni dari orang tua yang kebetulan dulu ketika masuk belum mau makan nasi dan belum mau makan sayur. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami cintai, kami banggakan bahwa yang penting di sini bahwa ketika anak-anak mengalami gangguan pada saat melaksanakan aktivitas makan dan minum, ini kita sebagai orang tua, sebagai pengasuh dan sebagai pendamping harus tetap mengajarkan dengan tentu saja dengan keteladanan dan secara terus-menerus supaya anak itu nanti bisa mandiri ketika melaksanakan aktivitas makan dan minum dan tidak menjadikan beban bagi anggota keluarga yang lain. Demikian Bapak Ibu materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya berharap bahwa nanti akan ada diskusi yang tentu saja ini sangat menarik karena pengalaman Bapak Ibu terutama orang tua dalam menangani anaknya kan berbeda-beda, sehingga jadi diskusi, masukan bagi kami juga nanti akhirnya. Demikian Bapak Ibu dari saya, banyak kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu kami kembalikan kepada Ibu Moderator Ibu Nurlandani. Terima kasih Bapak Supardi yang telah memberinya. Semoga wawasan kita semakin bertambah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk dalam sesi menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang telah masuk di dalam chat. Langsung saya bacakan saja untuk pertanyaan pertama yang ditujukan kepada Pak Rizky dari Ibu Isti Godean. Pak Rizky, monitor ya. Bagaimana cara membiasakan anak super kita ini agar bisa terbiasa di toilet training BAB dengan duduk, maksudnya di kloset duduk, karena selama ini menggunakan toilet duduk. Begitu Pak Rizky. Oke, terima kasih. Pertanyaannya. Langsung dijawab apa gimana Bunda? Oke, monggo langsung dijawab saja. Oke, Mama Gio boleh open mic? Siap. Ini Bu, berarti Gio sebelumnya sudah pernah
pakai toilet jongkok dan bisa ya? Bisa, sampai sekarang bisa jongkok. Cuman yang mau saya tanyakan tuh ganti ke duduknya itu loh. Oke. Karena Jadi kondisi Gio ini kan sekarang overweight ya. Nah itu Oke. kalau jongkok terus tuh kok kasihan saya, jadi Ya. biar bisa 2 variasi. Jadi kalau misalkan nanti di tempat lain adanya jongkok ya jongkok, kebetulan di rumah ada duduk, mau saya kombinasi antara duduk sama jongkok. Itu sampai sekarang tuh belum bisa saya membiasakan untuk duduk. Nah sudah berlama-lama dan sering dicoba dengan kata kunci sabar, sabar, dan sabar, tapi kok ya belum bisa. Nah itu caranya gimana? Nah, mau ngelatih ayo ngeden itu kan ya susah ya kalau dengan ngomong gitu ya. Tapi mau mencontohkan, contoh BAB itu lah ya susah, apa ya saya harus nyontohin di depannya kan ya nggak mungkin. Nah itu gimana gitu loh caranya untuk, kan mungkin kan tekanan gaya gravitasi kalau jongkok itu kan memang mudah ya, tapi kalau ketika duduk itu kan gaya gravitasinya kan juga susah. Nah itu cara mengkomunikasikan itu gimana gitu. Oke. Saya jawab dulu ya Bu. Jadi gini, mungkin saya mau tanya dulu tentang toilet jongkoknya. Berarti Gio untuk toilet jongkok sudah bisa, pupnya juga sudah bisa ketika jongkok. Lancar. Duduk nggak bisa. Ketika duduk belum. Penggunaannya sendiri ketika toilet duduk, Gio jongkok apa tetap duduk? Kalau jongkok ya jongkok. Kalau toilet duduk, jongkok apa duduk? Kalau duduk ya duduk. Kalau jongkok nanti gelundung. Oh enggak, soalnya beberapa kasus di sekolah kami untuk anak-anak yang biasa di rumahnya menggunakan toilet jongkok, ketika digeneralisasikan ke toilet duduk, itu mereka kan sulit. Jadi toilet duduk itu dia jongkok, makanya yang harus kita ajarkan gitu. Tapi keluar, pupnya keluar, tapi dengan cara jongkok. Tapi kan nggak bagus itu Pak, kalau duduk dibuat jongkok kan tidak sesuai dengan penggunaannya. Betul. Jadi ya, gini Bu. Saya sih tetap pada konsepnya duduk ya duduk, jongkok ya jongkok gitu. Betul. Gini Bu, maksud saya anak ini kan tidak terbiasa dengan toilet duduknya tersebut karena di rumah dan biasanya pakai toilet jongkok. Nah, ketika saya coba generalisasikan ke toilet duduk, dia coba jongkok. Awalnya gimana caranya? Saya untuk bisa duduk supaya nyaman. Dibiasakan aja Bu untuk duduk di kloset sebagaimana mestinya. Pastikan nanti Gio bisa bersandar di belakang kloset duduk itu. Dan mungkin gini Bu, mungkin juga ada kita orang umum aja di toilet duduk. Apalagi anak-anak kita seperti ini yang anak autis ya, yang tidak terbiasa mungkin. Tapi ini perlu diajarkan karena di tempat-tempat umum nantinya Gio kan pasti bertemu dengan 2 macam model toilet duduk, toilet jongkok. Jadi mungkin bisa dibiarkan Bu ke sana dilatih terus karena Gio sebelumnya tidak punya masalah, jadi harus misalnya dicoba dulu Bu, dicoba dulu karena setiap anak nih beda-beda Bu. Ada yang langsung berhasil diajarkan jongkok bisa langsung keluar pupnya di situ, ada yang memang nggak keluar seperti Gio, sama halnya seperti kita gitu. Jadi pertanyaan saya itu kan bagaimana membiasakan setelah dicoba dan dicoba dengan sabar kok belum bisa. Pertanyaan saya itu loh Pak Rizky, bagaimana membiasakan? Coba pasti, biasa kita biasakan. Tapi sudah hampir 2-3 tahun tuh belum pernah bisa. Jadi misalkan kita pergi ke luar kota, misalkan kita nginep di suatu hotel gitu ya. Hotel zaman sekarang itu kan tidak ada hotel yang toiletnya tuh jongkok, semuanya kan duduk. Pernah suatu saat ke luar kota tuh 1 minggu ya sama sekali dia nggak bisa BAB. Akhirnya mengeras dan akan bisa setelah saya bawa ke suatu SPBU. Nah kalau SPBU kan baru nemu tuh toilet jongkok, baru bisa di situ. Tapi kan saya pengen bervariasi gitu loh Pak Rizky. Iya betul. Bisa di jongkok, bisa diduduk di rumah lah. Percobaan tuh sudah 2-3 tahun ke depan, ke belakang maksudnya, dan belum bisa. Karena ada solusi. Cara membiasakannya itu kan pasti, cuman cara membiasakan dicoba dan dicoba dengan sabar. Kan itu tadi kata. Iya betul.
Nggih, Bu. Jadi begini, berdasarkan pengalaman kami yang kami lakukan di sini itu intinya kami belum pernah menemukan kasus seperti Gio ya, maksudnya yang di toilet duduk bisa, tapi di toilet jongkok kok malah nggak bisa. Di toilet jongkok bisa, di toilet duduk kok malah nggak keluar gitu loh. Karena gaya gravitasinya kan beda. Ya, betul, nggih, betul. Mungkin secara logika kan gitu. Ya, Cuman betul. ya belum bisa. Iya, karena selama ini yang saya sudah terapkan di sekolah itu anak bisa, cuma tadi itu permasalahan di caranya dia menggunakan toilet duduk ini dengan cara jongkok. Tapi kalau sampai nggak keluar dan menjadi masalah seperti Gio tadi belum pernah, Bu. Mungkin yang bisa kami jawab seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang lain di sini bisa ada yang pernah menemukan kasus seperti Gio seperti itu. Ya, oke Pak, terima kasih. Mohon maaf Bu kalau ada yang kurang jawabannya. Saya mohon maaf karena keterbatasan kami mungkin. Siap, hanya sharing aja kok. Iya, siap. Ada yang bisa. Iya. Bisa dimaklumi dan mengerti karena ini kan memang case-case khusus ya. Iya, mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi by chat. Nanti kalau Mama ketemu Gio. next waktu, next day gitu japri Ya, aja Pak. siap Mama Gio. Sehat-sehat selalu buat Gio dan keluarga. Oke. Ya, terima kasih Pak Rizky jawabannya dan terima kasih Mama Gio yang sudah bertanya. Nanti bisa dilanjutkan melalui WA nggih, Mama Gio. Selanjutnya untuk Pak Rizky, pertanyaannya, metode pembelajaran apa yang paling sesuai bagi anak autis dan hal toilet training agar kemandirian anak bisa tercapai? Bisa ditangkap, Pak? Ya, nggih. Nggih. Pertanyaan dari siapa ini, Bu? Dari Ibu Turiah Sleman. Oke, mungkin Ibu bisa open mic. Ibu Turiah? Ya, selamat siang Ibu. Iya. Nggih, anaknya usia berapa nih, Bu? Kebetulan siswa Bapak sudah. Oh, siswa. Ya. Tapi memang pembiasaannya memang belum begitu berjalan gitu. Mungkin ada tips khusus untuk bisa kami terapkan di sekolahan begitu, Pak. Sekolahnya sekolah apa, Bu? SD ya? Iya, dia udah usia SD, Bapak. Oh gitu. Jadi SD inklusi ya? Di SLB juga, tapi nggih. Oh gitu. Saya jawab ya, Bu ya? Ya. Nggih, Bu. Jadi yang kami terapkan ini tentunya dengan menggunakan metode ABA. Metode ABA ini dengan proses latihan yang seperti tadi saya jelaskan. Jadi dari satu keterampilan toilet training ini kita pecah, Bu. Jadi keterampilan kecil. Langkah-langkah kecil, lepas celana sendiri, selanjutnya masuk ke kamar mandi itu sendiri, Bu. Kita instruksi lagi ke kamar mandi, sudah komplit bisa. Nah di kamar mandi kita instruksi lagi apa? Nyalakan keran sudah bisa, kita instruksi lagi sampai nanti instruksi tersebut kita kurangi dan bantuan kita kurangi sedikit demi sedikit. Selanjutnya nanti anak kita latihkan dengan 1 kali instruksi, pipis. Apakah dia sudah bisa? Sampai mana dia bisanya? Ketika masih belum bisa juga, kita bantu. Di mana tidak bisanya? Misalnya ketika sampai, saya cerita dulu ya Bu, dari misalnya instruksi pipis, dia bisa jalan ke kamar mandi. Terus dia nggak usah diinstruksi lagi, dia bisa ke kamar mandi, jongkok, sampai pipis. Nah, setelah pipis ini, dia belum bisa untuk menyiram ataupun cebok. Nah, di situ kita bantu. Kita bantu yang tidak bisanya, sampai nanti anak melakukan secara mandiri lagi, pakai celana bisa mandiri. Nah, mungkin yang kita tekankan di situ ketika anak belum bisanya aja. Sampai mana? Misalnya tadi belum bisa menyiram dan cebok, bisa kita bantu. Sampai nanti anak mengerti, oh setelah pipis ini harus cebok, harus menyiram dan sebagainya. Seperti itu mungkin, Bu. Gimana, Ibu? Iya baik, Bapak Rizky. Sebenarnya kami sudah mencobakan ke siswa kami dengan 1 instruksi begitu ya Pak ya. Karena kami kan siswanya tidak hanya 1, satu anak 1 kali instruksi sudah bisa. Namun ada anak-anak yang lain juga harus sampai 2 atau 3 kali instruksi dia baru bisa melakukan ataupun memahami perintah gitu. Tapi terima kasih Bapak atas tips dan arahannya. Jadi dengan metode ABA begitu ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi kita pecah satu keterampilan itu menjadi langkah-langkah terkecil dulu ya Bu ya, supaya anak paham instruksinya seperti apa, dan kita rangkai menjadi satu kegiatan komplit yaitu toilet training. Jadi walaupun satu kegiatan toilet training ini langkah-langkahnya panjang, jadi
anak harus bisa secara komplit terlebih dahulu, dan tentunya nggak punya masalah ini ya Bu, gangguan lain penyerta seperti pendengaran seperti itu, mungkin yang harus diperhatikan lagi. Iya, baik Iya. Bapak. Karena kami juga kami lihat ada siswa yang juga mengalami gangguan sensorik juga. Jadi Ya. tidak hanya satu kali instruksi untuk memahami sebuah perintah begitu. Terima kasih Oke. Pak Rizky. Iya Bu, sama-sama. Baik, terima kasih. Pak Rizky, satu lagi pertanyaan dari Bapak Trianto. Apa faktor penyebab dari anak autis yang awalnya sudah terbiasa pipis di kamar mandi, namun tiba-tiba punya perilaku sering pipis di tempat sembarangan, misal di ruang tamu, kamar tidur, maupun di tempat yang lain? Bisa ditangkap, Bapak, pertanyaannya? Iya, Bu. Pak Trianto, Baik, boleh terima open mic? kasih. Bapak, anaknya yang mau saya tanyakan ketika pipis di tempat lain yang bukan toilet ini, apakah anaknya melepas celana atau hanya ngompol? Dilepas celananya. Iya, dilepas. Ya, dilepas celananya. Pipisnya itu kadang-kadang kalau di ruang tamu, kadang di meja, kadang di sofa gitu. Oh gitu. Itu. Oke. Padahal sebelumnya anaknya sudah terampil ya Iya, dalam toilet. biasanya terampil di toilet biasanya. Oke. Anaknya usia berapa? Anak autis usia berapa? Usia sekarang usia 14. Itu sekitar untuk bulan ini usianya 14, itu terjadi sekitar bulan Februari 2021. Gitu. Berarti tahun-tahun sebelumnya tuh belum pernah ya seperti ini? Enggak pernah. Ya selama 2 bulan setengah seperti itu. Oke. Begini Bapak, berdasarkan pengalaman kami yang ada di sekolah, untuk kejadian seperti ini pernah kami alami pada siswa di sini. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan juga, yang tadi kemampuan toilet trainingnya sudah mulai bagus, sudah bagus malah ya. Tetapi ketika rolling kelas ini dia malah kacau karena mungkin dengan guru baru, ruangan baru, teman baru ya. Jadinya mereka hanya mencari perhatian, mungkin hanya mencari perhatian aja Pak. Coba Bapak periksakan misalnya seperti yang saya tadi sampaikan juga, coba periksakan ke dokter apakah memiliki masalah masalah pada pipisnya ya, tapi sepertinya tidak ya Pak ya, karena kan anak ini bisa merasakan ketika ingin pipis gitu, dan membuka celananya kan berarti beliau tahu sensasi ingin keluar pipisnya itu, cuma nanti diarahkan saja Pak, mungkin hanya mencari perhatian ketika sebentar Pak, ketika tadi anaknya pipis, apakah setelah pipis itu menimbulkan reaksi yang senang, misalnya ketawa-tawa kah atau gimana? Oh tidak Pak, hanya dia habis pipis dia lari, sudah dokter, ternyata di dokter memang tidak ada masalah ya, tidak ada masalah apa-apa, masalah kesehatannya tidak ada ya. Disampaikan kata dokter itu perilaku saja, itu mungkin. Betul Pak, jadi mungkin anak-anak ini kan tadi yang seperti Bapak cerita tidak ada masalah kesehatan yang pertama, terusnya sebelumnya juga bagus, tiba-tiba seperti ini mungkin hanya perilakunya saja yang berubah. Dan harus kita berikan reward Pak dan punishment ketika anak melakukan sesuatu yang diharapkan. Itu kan sesuatu yang tidak diharapkan. Kita katakan tidak boleh seperti ini. Dan ketika anak melakukan sesuatu yang baik, itu kita berikan reward. Woi, pintar ya, pipisnya di sini, kita arahkan ke kamar mandi dan sebagainya. Dan punishment ini kita berikan punishment yang positif Pak. Ketika anak pipis di ruang tamu misalnya, Bapak tarik anaknya ketika lari, tolong dibereskan, dirapikan, biar mereka tahu konsekuensinya terhadap perilakunya tersebut Pak. Jadi kita berikan punishment yang positif ya, tentunya jangan berikan hukuman, tentunya nanti anak akan trauma misalnya dengan hukuman. Kita berikan hukuman yang positif berupa tadi membersihkan kotoran pipisnya tadi, mencuci celananya dan sebagainya. Begitu mungkin Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke Pak, sama-sama. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bertanya di sesi pertama untuk pemateri pertama. Sekarang kita lanjutkan untuk Bapak Ibu yang menanyakan untuk pemateri kedua. Yang pertama dari Pak Pardi, sudah siap, nggih? Ya, Bu.
Yang pertama dari Ibu Dini Miranti Banten. Beliau bertanya, bagaimana cara menghadapi anak yang selalu marah dan lari-lari saat diajarkan makan dan minum sesuai aturan? Demikian Pak Pardi, bisa ditangkap pertanyaannya? Iya Bu Anda, terima kasih. Ini, monggo silakan dijawab. Dari Ibu di Banten ya. Selamat siang Ibu yang berada di Banten. Bagaimana kabarnya Banten? Ibu Dini Pak. Oh Ibu Dini ya, Ibu Dini yang ada di Banten. Ya. Iya. Semoga baik saja ya Ibu ya. Ya Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Begini Ibu, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan Ibu bagaimana mengajarkan anak melatihkan makan pada anak-anak yang masih belum bisa tenang ya Bu ya, masih lari ke sana kemari dan masih sulit untuk bisa duduk atau masih tantrum, tadi suka tantrum ya. Tantrum, masih suka tantrum. Dan belum bisa duduk tenang ya Bu ya. Atau belum bisa duduk dalam jangka waktu tertentu. Nah ini sebelumnya untuk tantrum, masalah tantrum itu kan masing-masing anak beda ya Bu. Dan biasanya yang lebih paham itu akan orang tua. Pada saat tantrum itu karena apa? Atau mungkin ada hal-hal yang anak itu tidak bisa mengkomunikasikan kepada kita, kepada orang tua, kepada guru, sehingga orang tua, guru dan pendamping itu tidak memahami apa maunya anak. Ketika anak itu tidak kita tidak bisa memahami kemauan anak, nah, tentu saja anak di sini mungkin merasa, oh, kok orang tua nggak paham dengan apa yang mau saya. Ini biasanya bisa menyebabkan tantrum. Nah ini yang ketika kita orang tua yang biasanya lebih dekat ya, biasanya untuk hal-hal seperti ketika mau tantrum itu dalam hal apa biasanya itu bisa terdeteksi atau orang tua biasanya paham. Oh, ketika dia harus tidak suka dengan ini, tidak suka dengan sesuatu, kemudian dia akan tantrum, atau mungkin keinginannya yang tidak bisa kita pahami, kita akan anak menjadi tantrum. Nah itu biasanya kita cari dulu penyebabnya, tantrumnya itu karena apa ya. Tapi nanti kalau sudah penyebab itu sudah kita ketemukan, baru kita cari masalahnya atau kita usahakan supaya penyebab itu bisa kita atasi sehingga tantrumnya bisa berkurang. Nah ini tentu proses juga ya Bu ya, karena untuk mengetahui penyebab tantrum itu kan perlu kejelian kita mengamati perilaku anak ya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu kita harus jeli. Jadi tidak langsung tapi kalau sudah terbiasa nanti Ibu akan terbiasa ketika anak tantrum karena ini karena misalnya dia ingin sesuatu. Nah, itu mungkin bisa. Itu lama-kelamaan akan seperti itu. Kemudian bagaimana ketika anak itu masih belum bisa duduk tenang. Sementara kita mau mengajarkan anak makan sambil duduk di meja makan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Ya, untuk langkahnya kita ajarkan dulu supaya anak bisa duduk dalam waktu tertentu, Bu. Ya, ini biasanya terjadi yang anak-anak yang hiperaktif ya Bu ya. Biasanya kalau anak-anak hiperaktif itu dia ketahanan duduknya di kursi itu sangat terbatas karena dia konsentrasinya mudah beralih-alih dari satu ke objek yang lain. Nah ini coba kita tahan sedikit demi sedikit, kita ajarkan ketahanan duduk dulu aja Bu. Jadi misalnya kita ajak anak duduk di meja, di kursi dan ada di depannya ada meja, kemudian di situ kita beri mainan yang mungkin yang disukai anak. Sampai seberapa lama anak itu bisa bertahan duduk dengan mainannya itu. Awalnya ya mungkin hanya 2 menit, 3 menit, itu kita coba kita tambah ya Bu ya. Artinya begini, ketika nanti 3 menit anak sudah mau keluar atau lari dari kursinya, kita coba tahan dulu. Kemudian kita tambah supaya bisa lebih lama lagi. Misalnya awalnya hanya 3 menit, kemudian kita sama anak setelah 3 menit, anak mau lari dari kursi, kita tahan dulu sampai seberapa lama tambahnya itu. Misalnya masih bisa bertahan lagi 2 menit, jadi bisa 2 dan 3, 5 menit jadinya. Nah itu
kita lakukan itu secara terus-menerus dan continue, Bu. Dari waktu ke waktu ketahanannya duduknya itu kita tambah. Itu masih dengan mainan ya, Bu ya, supaya anak ini kita melatih duduk dulu. Nanti ketika anak sudah ketahanan duduk itu sudah cukup bagus, misalnya sudah bisa bertahan duduk dengan baik selama 30 menit sampai 1 jam, baru kita lanjutkan dengan latihan dengan jenis makanan tertentu yang akan kita latihkan itu, Bu. Jadi seperti itu, yang awalnya ketika anak belum bisa duduk dalam jangka waktu tertentu, kita latih yang konsentrasi atau ketahanan duduknya dulu. Baru nanti kita menginjak ke makanan yang akan kita berikan. Seperti itu, nggih, Bu, nggih? Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Ya. Atas pertanyaan. Yeah. Ini ada pertanyaan dari Ibu Vera dari LB. Pertanyaannya, bagaimana mengajarkan anak autis berbagai macam makanan yang bertekstur atau lembek? Dapat ditangkap, Bapak, pertanyaannya? Ya. Jadi Bu Anda, monggo. Supaya anak-anak yang seperti ini mau atau bisa makan makanan dengan tekstur yang kasar ataupun yang keras. Nah, tentu ini seperti yang kami sampaikan, itu perlu trik yang khusus atau perlu cara yang unik atau mungkin tip khusus ya. Artinya yang pertama yaitu sampai seberapakah anak itu mengalami gangguan ketika harus berhadapan dengan makanan yang teksturnya kasar atau teksturnya keras itu. Kalau dia hanya tidak mau saja, itu kan nanti akan sangat berpengaruh juga dalam proses belajar. Tapi kalau sampai semacam kayak ketakutan, itu nanti juga akan beda lagi. Tapi pada prinsipnya begini, Bu Vera, bisa kita berikan latihan secara bertahap. Artinya dari makanan yang tekstur, makan hanya makanan yang teksturnya lembut. Nah, coba kita cobakan secara bertahap. Itu makanan yang teksturnya itu agak lebih keras dari makanan yang biasa dia makan. Misalnya, biasanya itu dia makan jenang. Jenang itu kan lembut banget itu. Kemudian kita tingkatkan menjadi kita beri makanan yang agak keras sedikit, yaitu bubur misalnya. Nah, itu kan teksturnya lebih kasar dan lebih keras daripada jenang itu. Kemudian bisa juga setelah itu bisa kita tingkatkan lagi dengan nasi yang lemes, nasi tim misalnya, atau nasi yang agak lemes. Baru dengan nasi yang lebih kalau orang Jawa pro, kalau orang secara ya itu seperti itu. Nah, namun demikian ya yang perlu kita perhatikan juga itu belum tentu karena anak dari jenang kemudian butiran nasi, meskipun itu dalam bubur, bubur itu kan juga kadang-kadang masih kelihatan ya butiran nasinya itu masih kelihatan juga ya. Itu belum tentu anak terus mau dengan bubur. Ini betul-betul kadang-kadang ketika anak melihat butiran atau ada tekstur yang berbeda, yang itu pun juga sudah tidak mau. Nah, ini yang perlu kita pemberian atau pengalihan itu secara bertahap, Bu Vera. Jadi dari makanan yang biasa makan, misalnya dia itu sukanya selama ini hanya jenang yang halus itu, baru di itu kita tambahkan sedikit bubur di dalamnya, sehingga nanti misalnya dari satu mangkok porsi anak itu kita tambahkan setengah sendok bubur, kita masukkan ke makanan anak-anak itu. Jadi kan itu kan nanti kita campur tidak begitu kelihatan, ya, tidak begitu kelihatan. Ya, itu secara bertahap anunya ditambah. Jadi misalnya yang akan kita capai itu kita tambah, misalnya buburnya dari setengah sendok kita tambah menjadi 1 sendok, berikut seterusnya, sehingga harapannya nanti jenangnya itu sudah porsinya sudah lebih sedikit daripada buburnya, sehingga harapannya nanti anak sudah bisa makan bubur, tidak jenang lagi. Itu salah satu tahap
tahapannya Bu. Itu selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan itu tadi, nasi yang lembek, kemudian nasi yang pro atau nasi biasa yang yang biasa yang agak keras sedikit nggak masalah. Itu salah satu cara bagaimana kita mengajarkan supaya anak mau makanan dengan tekstur yang berbeda atau yang biasanya lebih keras dari yang biasa dimakan anak. Iya. Itu Bu Vera, nggih. Oh ya Pak, ya terima kasih Pak. Sama-sama Ibu Vera, salam buat yang di sana Ibu. Yeah. Terima kasih Bu Vera atas pertanyaannya. Pak Pardi, satu lagi nggih? Iya, silakan. Ini dari jauh, dari Mama Fahmi dan Jilan dari Batam. Mama Fahmi menanyakan, Pak. Pertanyaannya singkat. Bagaimana mengendalikan